Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sekilas Pinjol, channel yang akan membahas seputar masalah perpinjolan. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat menonton ya. Jangan lupa di like, komen, dan share. Dan komen kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin sebisa mungkin saya jawab. Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang pengalaman gagal bayar saya di Rupiah Cepat. Kita buka dulu aplikasinya ya. Nah, ini dia. Di sini saya sudah mengalami gagal bayar di angka 1.014.000. 1.014.000. Kecil emang nilainya. Cuman saya itu minjem di sini saya sudah tahu konsekuensinya dan juga sudah beberapa mengetahui kalau di sini tuh pinjamannya nggak gede-gede banget dan gampang cair juga dan mudah gitu. Dan di sini juga saya belum melakukan cicilan sama sekali ya gitu. Kita lihat tagihannya dan detail tagihannya. Nah, detail tagihannya jadi saya terlambat hampir 200 hari. Jadi sekitar kira-kira 6 bulan lewat. Nah, berapa sih cicilan saya per bulannya? Detail pinjaman saya sebenarnya seperti ini ya. Cicilan pertama dan cicilan kedua. Gitu, saya nggak kurang paham juga. Dulu asal minjem-minjem aja di sini. Karena waktu itu juga saya kepepet butuh uang. Oh, kalau nggak salah sih saya hampir lupa juga ya. Yang cair di rekening saya itu kalau nggak salah cuma 600 ya. Jadi ini 300 dan ini termasuk bunganya. Jadi total itu yang saya dapat pinjam yang cair ke rekening saya itu kalau nggak salah sih 600. Cuman akhirnya di sini ada dendanya. Pada akhirnya tinggal terakumulasi minjemnya 600, dendanya jadi 400 ribuan kalau nggak salah kira-kira ya. Jadi seperti inilah nih, kita lihat di perjanjian pinjamannya. Oke, kita di sini kalau kalian pengen baca ya baca silahkan. Nah, ini kita lihat di sini ya, rincian pinjaman pokok pinjaman saya itu cuman 600.000. Jangka tenor itu 30 hari, pendek banget. Nah, 30 hari ini dicicil selama 2 kali. Jadi kalau 2 kali itu 2 minggu kan. Nah, selama 2 minggu, selama 14 hari cicilan pertama, setelah 14 hari kemudian cicilan keduanya. Jadi pas 30 hari. Nah, seperti ini gitu. Cairan jadi limitnya nggak besar ya. Walaupun saya juga waktu itu udah punya rawatan banyak gitu kan. Cuman yang cair cuma 600 karena selama 6 bulan lebih saya nggak bayar cicilan pertama, cicilan kedua ya udah lewat lah 30 hari lah gitu kan. Akumulasi dendanya jadi 1 juta. Jadi 1.014.000 yang kita lihat di awal. Yang di sini tenor pinjaman 600.000 dan sebagainya gitu. Nah, ini dan sebagainya. Saya sih malas baca kayak gini. Nah, ini detail pinjamannya jadi segini. Nah, terbukti di sini saya belum pernah membayar di pinjaman ini. Ya sebenarnya ini juga gali lubangan saya juga gitu. Saat itu juga udah mulai saya waktu gagal bayar 1 bulan ya, galau banget gitu. Sama mungkin saya mau sharing juga buat kalian ya. Mungkin buat yang baru gagal bayar, yang kalian juga pernah ngerasain mau jatuh tempo gitu atau sebut dengan japo. Kalian mungkin galau banget ya, sangat galau gitu kan, sangat gelisah banget. Gimana ini duit nggak ada gitu, mau buat bayar tuh nggak ada gitu. Saya banyak banget gagal bayar di aplikasi. Ya itu mungkin karena kurangnya edukasi di saya gitu. Saya cari pinjaman sana sini buat nutupin lubang nggak ada gitu kan, kesadaran nggak ada gitu. Dan kalau ditanya buat apa ya, masa buat nutupin utang pinjol gitu, yang ada malah mereka memandang sinis gitu ke kita, seolah-olah ya utang kan aib ya, masa kita mau ngomong aib kita ke orang lain. Ya pada akhirnya ya udah gitu kan, saya coba gali lubang lagi ya. Mungkin saya kurang edukasi juga, kurang
membaca-baca juga kurang informasi, akhirnya saya buka YouTube dari gagal bayar yang baru berapa minggu, oh ternyata begini gitu. Di YouTube kan banyak tuh kayak YouTube-nya Bang Medi, Ahmad Junaidi gitu dan sebagainya. Ternyata ya udah gitu, kalau emang gagal bayar hadapin aja gitu kan dengan DC-nya gitu. Yang paling penting sih kuatkan mental aja gitu kan. Saya yakin semua masalah pun akan terlewati, dan masalah pun ya pasti akan harus dihadapi gitu. Makanya kalau orang yang nggak kuat mental mungkin bunuh diri atau gimana gitu kan, karena kan apa sih, stigma orang pinjol itu seolah-olah jelek gitu kan gitu. Apalagi yang sudah gagal bayar, apalagi kalau bagaimana ada DC ke rumah, malu gitu dan sebagainya. Ya bener, karena DC itu akan membuat kita malu gitu kan, mental dia akan nyerang mental kita gitu. Ya mungkin saya akan bicara banyak lah tentang pengalaman saya, cuman yang mungkin yang jadi pertanyaan kalian semua, Bang, ini rupiah cepat nih gimana? Ada DC apa enggak? Nah, untuk saya sih mungkin saya bilang nggak ada ya, atau mungkin ada, atau saya belum dapat informasi ada rupiah cepat seperti apa gitu. Cuman rupiah cepat ini sangat rajin banget buat nge-WA kita tiap hari, dari pagi, siang, sore. Ditunggu ya jam 11, ditunggu ya jam 1 gitu, sampai sore kamu ditunggu tuh gitu kan. Besoknya sama gitu. Mungkin telepon juga ada. Mungkin saya pernah bilang di video sebelumnya, saya itu untuk nomor yang buat minjol ini saya nggak aktifin lagi gitu. Pas sudah saya gagal bayar, udah saya nggak aktifin. Cuman nomor WA doang yang aktif, ya udah mungkin ke WA aja gitu. Mungkin kalau ada ya udah saya blokir arsip gitu. Cuman karena saya udah nggak bisa bayar, dan saya mau ngomong pun yang ada dimaki-maki, saya mau balas pun dia taunya kita harus ada gitu, mendingan nggak usah. Bukan sepele ya 600.000 ya, juga saya tidak menyepelekan utang ya, walaupun 600.000 semuanya saya catat. Saya sih tidak pernah menyepelekan utang ya gitu kan. Mungkin cuma 600.000 bunganya cuma 400, 1 juta masih nggak ada. Ya kalau emang nggak ada gimana gitu. Saya juga tidak menyepelekan hutang ya, walaupun cuma segini gitu. Yang hutang lebih besar dari ini di aplikasinya ada gitu, kayak di AC Cash gitu. Ya di sini nih di pojok kanan atas kalian klik aja nih, ada review saya di Easy Cash yang gagal bayar sampai 16 juta. Oke, kita lanjut. Nah, yang jadi pertanyaan kalian kan, Bang, DC datang nggak gitu. Kalau saya sih bilang sih saya nggak ada gitu kan. Cuman emang barbar banget gitu kan. Dia wah hampir setiap hari deh nelpon juga. Udahlah nggak usah lah gitu. Saya kan pakai aplikasi Truecaller ya. Nanti juga saya coba bikin tutorial Truecaller buat kalian semua gitu kan, buat aplikasi yang mendeteksi ada orang nelpon. Cuman kalau pakai Truecaller pun sama aja sih sebenarnya, walaupun orang tuh nelpon, wah ini DC pinjol, kan terdeteksi tuh. Ya buat apa gitu kalau misalnya ada, buat apa gitu, akhirnya HP kita nyala terus gitu, baterai malah cepet habis kan di situ. Akhirnya saya bilang ya udah matiin HP, atau Bang Medi pernah bilang ya udah, kalau misalnya kamu pusing masalah pinjol ditagih mulu, ya udah kartunya patahin aja, nggak usah ganti nomor aja sekalian gitu. Itu membuat kalian lebih tenang kok gitu kan. Tapi ingat ya, ini bukan berarti kalian kabur dari hutang gitu. Mungkin kamu pingin tenang dulu gitu. Kalau misalnya kalian bilang, Bang, itu kan namanya kabur dari hutang, tidak. Tetap aja utang tuh harus dibayar ya. Mungkin kalian tuh pengennya tuh menunda dulu kan, nggak ada sekarang, besok mungkin uangnya kepake atau gimana gitu. Emang kebutuhan kita juga banyak, mungkin masukan kita juga sedikit gitu kan. Ya udah, mungkin kalau ada uang boleh kita bayar, atau mungkin kita nego di customer service-nya gitu, atau di DC-nya, boleh nggak nih di segini gitu. Beberapa orang sih mungkin berhasil buat nego gitu, tapi kalau enggak ya enggak. Nah, balik lagi, DC datang apa enggak? Untuk saya enggak gitu kan. Untuk saya yang di Bogor enggak. Mungkin di lain sih masih sedikit minim ya buat orang-orang yang didatangin rupiah cepat. Cuman emang ini agak barbar banget, dan terbukti setelah 90 hari tenang, nggak ada penagihan lagi gitu, nggak ada penagihan lagi sampai sekarang gitu. Sampai sekarang udah, ya masa krusial kalian tuh di
Bang, bakal ada tagihan lagi sih ya, mungkin sekali-sekali ada sih gitu. Makanya seperti itulah yang pengalaman saya gitu. Jadi buat kalian sih santai-santai aja. Buat kalian yang gagal bayar di Rupiah Cepat, ada pertanyaan, "Bang, ini datang nggak? Bang, datang nggak?" Gitu kan. Ya kalau datang syukur, nggak ya nggak apa-apa gitu. Tapi saya berani, jamin mungkin yang didatangi mungkin 20 atau 10% gitu kan. Tapi untuk Rupiah Cepat ini enggak. Tapi kalau untuk pinjaman-pinjaman yang OJK yang besar seperti Kredivo, aku laku udah pasti ya. Kalau ini sih kayaknya belum ada. Itu aja, mungkin kalau misalnya ada informasi saya yang kurang, mungkin kalian bisa komentar. Ada yang pengalaman gagal bayar juga di Rupiah Cepat, boleh komentar ya. Buat kasih informasi juga buat teman-teman yang menonton video ini. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat, sampai sini aja ya. Dan buat kalian yang pengen nonton video gagal bayar yang lainnya, boleh klik di video yang ini ya. Oke, akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.